Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wargianti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan observasi yang pertama, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran oleh Ibu Bahesti SPD. Kedua, mengevaluasi efektivitas metode, model, dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Ketiga, menilai penggunaan media pembelajaran, bahan ajar, dan asesmen dalam mendukung proses pembelajaran. Terakhir, keempat, memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya di SMA Negeri 2 Cilacap. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bahesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adi, Gimana kabarnya pada hari ini? alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok kelihatan murung Bu Bahesti? Iya, ini lapar Bu, belum makan. Oh, belum makan. Berarti tadi berangkat sekolah belum sarapan dong. Oh iya. Ya nanti istirahat sarapan sendiri ya. Ya Bu. Gimana mengajarnya hari ini? Baiklah Bu. Ya. Langsung saja gitu ya. Rencananya kan saya akan melaksanakan observasi dengan Ibu Bahesti. Jadi saya observasi dulu rencananya ya seperti itu ya Bu Bahesti ya. Oh iya, jadi kan untuk tanggal 7 kita melaksanakan observasinya. Ya Bu, insya Allah Siap. Kira-kira di kelas apa Bu Bahesti mau observasi? nanti kita observasi di kelas 11 F2 Bu. 11 F2. Mapernya apa? Pendidikan Pancasila. Oh iya, pendidikan Pancasila. Gimana jenengan ngajar di sini di SMA 2 Cilacap rasanya? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Oh iya. Cuma menyenangkan aja. Iya, teman-temannya asik sih Bu. Selain itu apa Bu? Muridnya sangat bagus lah, baik. Ya, cerita-cerita happy yang enjoy aja deh Bu ya. Ya biar Ibu Bahesti juga hatinya terbawa, suasananya terbawa enjoy, nggak kayak gini kan kelihatan mulu Bu Bahesti. Iya Bu, habisnya lapar sih Bu. Oh iya. Oke ya Bu Bahesti, tujuan kita observasi supervisi ke Bu Bahesti yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Kita tahu sendiri ya Bu Bahesti, zaman sekarang ini beda dengan zaman kita sekolah SMA dulu ya. Sekarang zaman teknologi udah canggih. Anak kebanyakan yang main HP sendiri, game sendiri. Gimana Bu Bahesti menyikapi hal tersebut? Mungkin kita di dalam pembelajaran itu harus lebih bisa membuat murid itu menjadi tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Oh, tentu saja Bu Bahesti punya cara dong, punya triknya. Ya, sebisa mungkin kita menerapkan pembelajaran yang bisa mengerti akan karakteristik dari siswa tersebut. Oke. Otomatis dengan cara sesuai dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Berarti rencananya tanggal berapa Bu Bahesti mau diobservasi sama saya? Kita akan observasi tanggal 7 saja. Tanggal 7. Iya. Oh iya, tanggal 7. Jam berapa ya? Nanti jam terakhir di jam 2. Oh jam 2, jam 9.10 ya maksudnya ya. Iya. Berarti udah dulu ya Bu ya pelaksanaan observasi Bu Bahesti. Saya hari Senin berarti ya, hari Senin
jam 9.10 tanggal 7 Oktober 2024. Baik Bu ya, tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam supervisi ini? Tujuannya adalah saya ingin agar murid saya secara efektif dan aktif berdiskusi serta mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok dengan penuh percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik. Setahu Bu Bahesti, sepengalaman Bu Bahesti ya, semenjak Bu Bahesti ngajar di SMA 2 ini, gimana murid-murid Bu Bahesti kalau misalkan dalam pembelajaran itu dalam berdiskusi kurang apa gimana? Kok Bu Bahesti ingin tujuannya seperti itu? Iya, kalau selama saya mengajar di sini biasanya kan kalau mapel-mapel kayak yang bukan eksak kan anak lebih cenderung jenuh ya bosan, apalagi ketika kita mengajar di jam terakhir mereka pasti kebanyakan banyak yang ngantuk, banyak yang mainan HP sendiri, asik dengan gadgetnya, biasanya seperti itu. Berarti Bu Bahesti punya tips yang lebih ya untuk nanti diterapkan ya seperti itu ya. Emang di sini banyak ya Bu ya kalau diskusi anaknya ngomong sendiri, main handphone sendiri seperti itu. Iya, jadi mereka kurang menghormati antara teman yang lain karena mereka itu merasa bahwa dirinya saya nggak maju, jadi saya terserah saya mau main-main apa gitu. Biasanya seperti itu. Bagus. Perlu dicontoh guru-guru seperti Bu Bahesti seperti ini. Kalau misalkan satu sekolah memiliki karakteristik seperti Bu Bahesti seperti ini, insya Allah maju semua sekolah di Indonesia ini ya Bu ya. Jadi bagian mana yang nanti akan kira-kira saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi mereka dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif. Cenderung mereka banyak yang diam, terutama anak-anak yang nggak banyak ngomong ya. Mereka pasti pasif di dalam berdiskusi maupun menanggapi dari kelompok lain. Apalagi ya Bu ya, banyak anak yang bilang katanya, oh pelajaran PPKN itu kayak koran ya Bu ya, materinya banyak, gimana cara ngapalnya, seperti itu ya. Oh jadi membuat anak itu nanti enjoy, membuat anak juga aktif dalam berdiskusi, juga mainan HP sendiri, juga latihan tanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Latihan menghormati teman yang lagi di depan lagi memaparkan materinya, seperti itu ya Bu ya. Sungguh keren banget Bu Bahesti ini. Lanjut ya Bu ya. Kira-kira nanti kan ini Ibu ceritanya mau observasi, kan punya strategi dong. Kira-kira strategi apa yang Ibu mau terapkan? Ya, rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini, saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Keren sekali Bu Bahesti ini. Banyak apa ya Bu murid jenengan yang misalkan lagi presentasi anaknya malu bertanya, malu mengungkapkan pendapat seperti itu apa Bu? Iya, banyak sekali Bu, terutama mereka yang perempuan. Cenderung dia itu lebih banyak diam daripada bisa aktif di dalam berdiskusi. Berarti anak itu Orang kayak kurang percaya diri gitu. oh kayak gitu. Sebenarnya mereka sanggup bisa lah ya, Bisa. Mereka pintar-pintar, hebat-hebat, tapi mungkin nggak pede seperti itu ya. Iya. Apa mungkin nggak pede, terus mungkin bawaan juga ya mungkin ya. Jadi dia merasa minder dulu Bu, merasa bahwa dirinya itu saya nggak mampu, saya nggak bisa. Nanti kalau saya berada di kelompok ini, apakah saya bisa seperti itu?
Jadi Tapi- kebanyakan dia diem. Untuk anak laki-lakinya gimana Bu? Kalau laki-laki sih cenderung mereka sih aktif ya Bu. Ada yang malah kayak mungkin bagi saya banyak yang aktif laki-lakinya daripada perempuannya. Mungkin karena jumlah kadang laki-laki terlalu sedikit daripada perempuan. Jadi mereka cenderung banyak yang sebagai apa ya, bagian dari diskusi itu dia memimpin kelompok tersebut di dalam berdiskusi. Itu hampir semua kelas yang Ibu bahas di aku atau sebagian aja Bu? Ya hampir semuanya sih Bu, kebanyakan yang cenderung dia malah yang perempuan daripada laki-laki, banyak yang perempuan yang banyak yang tidak. Oke. Terus harapannya gimana Bu? Katanya Ibu setelah Ibu melakukan yang tujuannya seperti itu. Ya, harapan saya setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik, dan melatih tanggung jawab, dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Lengkap sudah ya Bu ya, tujuannya tadi anak suruh berperan aktif, terus berani menyampaikan pendapatnya, ide-idenya, gagasannya, latihan PD juga ya Bu ya, dan melatih tanggung jawab juga ya, kerjasama juga. Bagus sekali ya Bu, untuk meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, terutama dalam profil pelajar Pancasila ini. Bagus sekali ya Ibu, kita ngobrol-ngobrol hari ini ya dengan Bu Hesti ya. Terus baik Bu, sebagai terakhir nih ya Bu ya, pertanyaan terakhir, kegiatan praobservasinya semoga nanti ya supervisinya dapat berjalan dengan lancar, apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu harapkan dapat tercapai, anak menjadi tanggung jawab, jadi nggak pede, anak jadi pede untuk mengungkapkan ide-idenya, gagasannya, apa yang ada di unek-uneknya seperti itu ya. Juga melatih kolaborasi juga ya. Ya sekian dulu ya Bu ya, perbincangan hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dalam observasi, dan setelah observasi nanti kita ada lagi percakapan bincang-bincang dikit tentang pasca observasi. Siap. Semoga berjalan dengan lancar. Bu Hesti sehat selalu. Jangan lupa makan ya Bu ya. Nanti tidak bertemu makan. Jadi nanti kalau observasi Bu Hesti terlihat cantik, terlihat semangat mengajar anak seperti itu ya. Baik. Mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang salah. Semoga lancar. Cukup ya. Diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih. Demikian pemaparan tugas praobservasi saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Jangan lupa umpan baliknya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran, buku akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Siap. Ketua Ketua kelasnya yang nggak berangkat ini. Kenapa? Sakit apa? Sakit hati. Sakit gigi. Dari kemarin? Kemarin berangkat nggak? Kemarin tadi malam habis itu. Kemarin berangkat, kemarin hari Minggu ya. Yang lain berangkat semua? Alhamdulillah. Kamu hadir? Aikal ada? Alhamdulillah. Saksali ada mana Saksali? Alhamdulillah.
Ya baterainya ya, sekali ya. Oke. Tadi pagi sudah dibersihkan kelasnya? Waduh, ada yang sedikit sampahnya ya. Sebelum saya mulai untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, meningkatkan patriotisme kita, silahkan guru minta satu orang untuk maju ke depan. Kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Hadirin dipersilakan. Silakan. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan mengulas kembali materi minggu lalu. Kita berbicara tentang Pancasila ya. Tentang perumusan Pancasila. Ada berapa tokoh perumusan Pancasila? Siapa saja? Untuk materi selanjutnya di semester pertama ini, yaitu bab 2 ya, ada konstitusi atau UUD 1945. Bisa dilihat di papan tulis di layar. Dengan pembelajarannya diharapkan nanti peserta didik dapat memahami atau menjelaskan tentang akar sejarah konstitusi, mulai dari ide para perumus pendiri jenis konstitusi hingga peserta didik mampu menganalisis perubahan konstitusi di Indonesia. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan saya, apakah sebuah negara perlu adanya suatu aturan? Perlu. Coba bisa angkat tangan untuk menjelaskan mengapa. Silakan boleh angkat tangan. Sebuah negara kenapa perlu adanya suatu peraturan? Silakan dijawab. Ya. Yang akan terlibat dalam dulu. Oke, aman. Jangan tidak amburadul karena Ya, kekuasaannya dibagi bagi. Ini biasa. oke. Saya lanjutkan di situ. Bisa dilihat ya di layar LCD bahwa
atau constitution berarti merupakan suatu hukum dasar. Lanjut, menurut bahasa Perancis adalah constituer, yaitu membentuk. Dan menurut bahasa Jerman dikenal dengan istilah des dan Grund artinya dasar, Gesetz artinya undang-undang. Lanjut, berarti dalam ilmu politik konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat. Lanjut, di Indonesia tentunya kita sudah mengalami berbagai macam konstitusi, bukan konstitusi ya. Nah, di dalam UUD 1945 ada perubahan atau bisa disebut sebagai amandemen. Mengalami berapa kali perubahan? 4 kali. Perubahan pertama tahun 1945. Amandemen 1999. Periode konstitusinya dimulai tanggal periode konstitusi 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Terus yang kedua tahun berapa? 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terus lanjut 5 Juli 1959 sampai sekarang ya. Iya, menggunakan konstitusi apa? UUD 1945. Oke, sudah. Silakan nanti saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 anak atau 5 anak. Silakan nanti saya akan bagi lembar kerja peserta didik ke buku kelas. Silakan kalian membentuk kelompok dulu. Ayo. Udah, silakan. Ayo silakan. Saya akan berikan LKPD-nya ya lewat grup kelas. Silakan membentuk kelompok. Let's go. Saya kirim lewat kelas ya. Nah.
Ini fisika apa? Iya. Masalah bisa Sudah, silakan dikerjakan. Saya sudah siap untuk kelas. Silakan gabungkan kelompoknya masing-masing membentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Guru kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah kita presentasi. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing.
Itulah jauh, ya, kita lihat. Oh, bergerak. Cantik, cantik, cantik. Oke, sok sebelum apa bulan? Atau kayak apa? Ah, di bulan ini. Event ini yang Selesai.
Kamu kalau bisa, iya itu yang di biru-biru. Sampai sekarang.
Iya dong. Yuk maju, sudah selesai. Yuk maju, silakan. Yang sudah selesai pada maju konsentrasi. Ayo, silakan. Orang sama nomor terus nih Ayo. Ya, silakan maju. Good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum berlanjut lagi, perkenalkan nama saya Pak Sabar dari nomor 12. Saya Penulisan dari 13. Saya Ahmad Junubranto R1. Saya Abdul Maulana saya Untuk yang pertama, apa perbedaan konstitusi tertulis dan tertulis? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pada kehidupan satu bangsa. Di dalam kesatuan hukum negara, contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 1945. Perubahan konstitusi tertulis dan sudah mengalami berapa kali perubahan kalau DPR tidak 4 kali perubahan. Tiga, analisis periode waktu perubahan konstitusi. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar antara 1950. 4. Periode 5 Juli sampai sekarang. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Mengalami 4 kali perubahan amandemen. Pertama 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan amandemen keempat tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Teman-teman banyak korban tersebut karena disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena adanya perubahan kerajaan, maka adanya perubahan konstitusi, bisa juga karena adanya perubahan kesimpulan dan kepentingan sehingga menyebabkan perubahan konstitusi. Apakah ada yang ditanyakan kepada saya pembuatannya? Apakah ada yang ditanyakan?
Silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan mulai berdiri silakan. Perkenalan saya isi pertanyaan mengapa adanya perubahan konstitusi? Jawabannya kan menarik. Disebabkan oleh beberapa hal, berdasarkan karena adanya perubahan keagamaan. Maka dari perubahan konstitusi disebabkan karena adanya perubahan keagamaan dan kepentingan sehingga menyebabkan perubahan konstitusi. Karena kebutuhan. Makanya yang mana yang kan? Yang mana Ada lagi? Silakan. Silakan penanya lagi boleh. Silakan. Iya, yang pertama di tahun 1999 tanggalnya 14 sampai 21 Oktober. Amandemen kedua tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga 1 sampai 9 November 2001 dan amandemen keempat 1 sampai 11 Agustus 2002. Iya. Ada lagi ya? Ya, semuanya. Nama saya Fredrik Jaya, saya absen. Mau nanya, kalau misalnya sebuah negara itu tidak memiliki konstitusi itu dari demokrasi apa? Negaranya tergantung pemimpinnya. Saya tanya mungkin negara para negara yang berkembang negaranya seperti Inggris atau Kanada yang mungkin masih bisa karena orangnya kayak Jadi, kalau memimpin negara, bagaimana sama negara itu berada? di sini pertanyaan dari versi negara tersebut bisa dikatakan berdaulat karena tidak ada yang mengatur kehidupan warga negara. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah maju kelompoknya si Rahmat. Siapa namanya? Sudah maju tadi sudah dipresentasikan dengan sangat bagus. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk mengerjakan latihan soal. Kalian bisa buka HP kalian masing-masing, bisa lihat di aplikasi yang nanti akan saya share. Kalian kerjakan. Kalau yang tidak punya paketan, nanti silakan boleh tentri ke teman ya. Ayo. Saya akan menguji kemampuan kalian sampai berapa? Jauh. Sampai berapa? Bentar. Sudah, silakan kalian buka aplikasinya di situ pakai aplikasi Wordwall. Silakan kalian boleh mengerjakan soal yang sudah ibu berikan di situ ya. Tinggal ditarik saja jawabannya. Dia yang buyur bisa. Bagus berapa?
Mati nih. Apa nih? Jadi
Sabar. Yes. Sudah semua? Ya. Oke. Masih ada yang belum? Jalan. Tarik lah. Oke, sudah selesai ya? Sudah ada yang belum? Ada yang belum? Cuk. Ya. Guru tunggu, silakan selesaikan dulu. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, Bu Guru sekarang akan bertanya lagi. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah Anda atau kalian peroleh dari pelajaran yang sudah Ibu tadi sampaikan? Silahkan boleh memajukan tangan. Ya, silahkan. Tadi apa ya? Ya, silahkan. Pengertian konstitusi. Oke, pengertian konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Oke. Sudah? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa suatu negara membutuhkan adanya konstitusi. Karena apa? Karena di dalamnya nantinya negara bisa membatasi antara rakyat dengan pemerintah dan akan melindungi hak-hak warga negara agar menuju negara yang sejahtera, ya, biar terjamin kesejahteraannya. Untuk materi minggu yang akan datang, nanti kita akan mempelajari tentang hubungan antara regulasi dan hierarki. Kalian bisa cari referensi lewat internet atau bisa kalian cari referensi lewat buku-buku yang sudah kalian punyai. Jelas? Oke. Saya rasa materi hari ini sudah cukup pembelajarannya dan saya berharap nantinya apa yang sudah saya sampaikan dapat kalian manfaatkan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pulang. Kembali ke tempatnya, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Wargi. Waalaikumsalam.
Bu Wargi hari ini sudah siap untuk melaksanakan terkait dengan coaching pasca observasinya Insya Allah siap. dengan Bu Bu Hesti. Hesti. Bu Hesti. Oke, kalau sudah siap, silakan Bu Wargi bisa mulai untuk pelaksanaan coaching. Terima kasih ya Bu Sobin sudah selaku PT saya. Langsung saja nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Hesti. Kemarin pas hari Senin apa ya? Kita melakukan observasi di kelas 11 S. Gimana perasaan Bu Hesti waktu itu? Perasaan saya waktu itu sangat senang dan lega sudah selesai melakukan kegiatan supervisi tersebut, dan ini merupakan pengalaman baru dan pertama saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi awalnya memang agak sedikit kaku, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah lega, sudah berjalan lancar, sudah plong ya Bu ya. Nah, selama perbincangan kita ini ya Bu ya, yang ingin Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini Bu, yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin murid saya secara aktif berdiskusi dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Nah, kalau menurut Bu Hesti sendiri ya, apakah kegiatan dan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu susun kemarin? Alhamdulillah, menurut saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang saya susun di dalam RPP, dan peserta didik dapat mengidentifikasi pengenalan konstitusi dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Pada saat kita melakukan kegiatan pra observasi kemarin ya Bu, sebelum observasinya Bu Hesti menceritakan agak bermasalah ya pada berdiskusi kelompok. Hanya beberapa siswa saja yang katanya berperan aktif, yang lain cuek, ada yang main ada sendiri seperti itu ya. Untuk menanggapi apakah solusi yang Ibu rencanakan sudah dapat dilakukan dan bagaimana hasilnya kemarin Bu? Ya. Setelah menerapkan tindakan yang kita bicarakan kemarin dengan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya, yang saya beri nama strategi salah bukan masalah, alhamdulillah 80% sudah dapat berjalan dengan lancar. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya mengenai area pengembangan yang telah Ibu susun sebelum observasi kemarin ya Bu ya. Kalau tidak salah tentang kerjasama, kolaborasi, diskusi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Apakah menurut Ibu Bu Hesti kira-kira sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Saya rasa belum maksimal ya Bu, karena kemarin yang ingin dikembangkan adalah keaktifan dan kerjasama siswa. Tetapi tadi selama pembelajaran saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Padahal sudah saya bentuk kelompok sesuai dengan minat siswa tersebut, sehingga saya berpikir salahnya di mana itu ya. Menurut saya tidak ada yang salah Bu dengan pembelajaran yang Bu Hesti lakukan kemarin pas hari Senin ya Bu ya. Tetapi mungkin perasaan anak sendiri itu loh Bu ya, mungkin ya karena terganggu, mungkin jam siang juga ya Bu ya, kemarin kan jam terakhir, jadi membuat mereka tidak semangat. Mungkin pengennya cepat pulang-pulang seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu agar siswa Ibu bisa menjadi aktif sesuai dengan yang Ibu lakukan itu gimana Bu? Rencananya saya nantinya di kelas saya akan meninjau ulang kembali kelompok-kelompok tersebut apakah sudah sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Kemudian saya akan mengurangi jumlah siswa dalam kelompok yang semula 6 orang menjadi 4 orang, serta menggabungkan dalam satu kelompok siswa yang kurang aktif dengan siswa yang aktif, sehingga dapat mendorong siswa yang kurang aktif menjadi lebih baik atau lebih aktif. Sangat luar biasa ya Bu Hesti. Andai kan satu sekolah semada ini kayak Bu Hesti semua, maju sekali SMA sini Bu ya.
Nah kira-kira siapa ya Bu ya dalam rencana ini Ibu kan tentunya berkolaborasi ya Bu ya. Siapa yang akan membantu Ibu untuk mewujudkan pembelajaran ini Bu? Nanti rencananya saya meminta bantuan dari rekan guru yaitu Ibu Yeti yang merupakan guru senior di sekolah kami dalam memberikan masukan dan menunjukkan pengalaman beliau yang cukup banyak dalam menciptakan pembelajaran yang aktif di kelasnya. Saya akan meminta masukan dan kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya siswa bisa lebih aktif dan berminat dalam belajar. Nah, tidak terasa ya Bu Baisi kita sudah berdiskusi cukup lama, panjang, dan menarik. Nah, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu? Untuk kegiatan selanjutnya, saya memiliki rencana dalam menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran yang lebih menarik dan anak-anak juga aktif dalam berdiskusi serta disesuaikan dengan minat siswa sehingga saya harapkan siswa-siswa saya menjadi tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali rencana Bu Baisi ini. Nah, kira-kira kapan Bu Baisi akan melaksanakan ide-ide yang cemerlang ini Bu? Kalau bisa secepatnya ya Bu. Insya Allah hari Senin depan mungkin saya dapat melaksanakan di kelas yang sama untuk materi yang berbeda sebelum pelaksanaan ujian semester. Oke, luar biasa ngobrol-ngobrol dengan Bu Baisi ya. Semoga rencana yang Ibu inginkan dapat terwujud dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Semoga Bu Baisi juga sehat selalu, tambah sukses, dan keluarga Bu Baisi juga sehat-sehat semua. Sekiranya sekian dulu ya Bu Baisi ya. Terima kasih atas waktunya untuk kita berbincang-bincang setelah observasi ya Bu ya. Ya diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Wargi, tadi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa dulu. Sebelumnya Bu Wargi gimana nih perasaannya sudah menyelesaikan rangkaian coaching hari ini dengan Bu Resti? Kalau dari awal penuh dengan drama ya Bu ya. Yang tadinya kita hari Jumat karena kita diburu-buru tanggal 3 sampai tanggal 8. Saya nguber-nguber, Bu gimana kita kalau pra observasinya hari Jumat setelah Jumatan ya Bu ya, masih ingat ya nggak apa-apa kita observasi Bu, kita pra observasi ngobrol-ngobrol, waktunya itu cuma 3 menit. Setelah itu ada himbauan harus 8 menit. Kita pagi-paginya hari Senin pakai kaki juga ya Bu ya, jam 8 kita di UKS tek ulang selama 11 menit, insya Allah 11 menit. Terus kita observasinya siang hari jam 9.10 jam 2 ya Bu ya, tepatnya di kelas 11 F2 seperti itu. Iya. Terus kemarin kita rencana Jumat mau pasca, tapi yang di itu teman saya Bu Baisi ada kendala, ya kita mundur. Mohon maaf, saya mengundang Bu Siti kembali hari ini. Oke, seperti itu Bu. Udah plong ya Bu. Alhamdulillah udah plong. Terus gimana dengan rangkaian penuh drama dan akhirnya sukses sampai dengan rangkaian ketiga ini? Kalau Bu Wargi sendiri rasanya bagaimana? Terus yang Bu Wargi merasa alhamdulillah nih, saya sudah sampai di capaian seperti apa? Ya semuanya ini emang penuh kerja keras ya Bu ya. Saya benar-benar udah menyiapkan benar-benar yang namanya sesuatu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan Bu. Tapi alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Bu Sobi yang setia sebagai PP saya, setia mendampingi saya, setia datang ke SMA sini, dan kepada rekan sejawat saya Bu Baisi kebetulan nomornya sama PPKN. Iya. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bu Baisi sudah membantu saya. Semoga saja ini kan CGP angkatan 12 Bu. Semoga besok Bu Baisi lancar CGP-nya. Amin. Tapi parkir. Oh parkir ya, kan setelah saya parkir. Mudah-mudahan besok masih ada rezekinya buat angkatan 12. Iya. Terima kasih juga sudah membersamai Bu Wargi. Tadi Bu Wargi sudah luar biasa. Kalau untuk menurut Bu Wargi sendiri yang Bu Wargi, kalau tadi ya disampaikan alhamdulillah akhirnya bisa berkolaborasi gitu ya, mencoba untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan coaching. Kalau untuk catatannya Bu Wargi sendiri, menurut Bu Wargi yang masih belum maksimal? Untuk mencapai 100% maksimal kayaknya susah Bu. Jadi ya perlahan-lahan kita belajar gitu. Saya juga belajar sama Bu Baisi, kita sama-sama belajar ya Bu Baisi
pokoknya intinya bareng-bareng. Jadi suatu pengambilan keputusan nanti kita berdua kebetulan sama mapernya kita diskusikan bareng-bareng seperti itu. Kolaborasi, iya. Nomor satu itu tetap kolaborasi Bu. Tapi untuk simulasi pelatihan pelaksanaan coaching pasca observasi pembelajaran yang pertama ini sih sudah cukup baik ya. Ini izin menyampaikan catatan tadi ya terkait dengan pelaksanaan observasi paskanya. Kalau untuk tahap demi tahapnya itu sebenarnya sudah dilewati sama Bu Wargi tadi, sudah menanyakan terkait dengan kelasnya dan menggali lebih dalam. Mungkin saya yang terlewat di depan tadi Bu Wargi sempat menanyakan tidak bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi kemarin. Ada tadi di Nah, depan sudah ya. ada Iya. ya. Ini Sudah jawabnya ada. saya merasa senang. Walaupun Deg-degan juga ya Bu tadi. Iya, nah itu sudah bagus untuk step by stepnya dalam coachingnya sudah dilaksanakan, menggalinya. Hanya mungkin tadi ketika berperan kita sebagai coach kayak gitu, kita lebih banyak untuk menggali tanpa menjudge apa ya. Tadi kan ibunya apa saya yang kurang seperti ini begitu ya, itu nanya ke Bu Argi, terus berarti mungkin secara refleks gitu atau mungkin memang belum, karena memang coaching itu lebih terbiasa, itu nantinya kita akan mengalirnya itu sama Bu Wargi ditanggapi dengan banyak penjelasan gitu. Kalau menurut saya sudah benar, sudah ini dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan dalam kegiatan coaching kita lebih ke mengarahkan dari, kalau misalkan berperan sebagai coach kita lebih mengarahkan ke coachingnya biar mereka menemukan sendiri. Kalau misalnya itu menurut ibu itu bagaimana gitu. Nah, jadi menilai sendiri. Setelah itu dibantu untuk menggali potensinya sendiri. Jadi untuk secara keseluruhan tahapannya tadi sudah mulai dari awal bagaimana perasaannya, kemudian nanti apa yang sudah dilakukan, direncanakan, terus tadi apa ya nanti yang mau ke depannya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya ketika memang kita sebagai coach kita lebih sebagai pendengar aktif yang nantinya memang perlu dibiasakan lagi agar ketika kan kadang memang kita menemui jalan buntu gitu ya, oh ini kok yang kita coach itu nggak terbuka gitu, kita terus kayak ada rasa ingin gitu mengarahkan. Itu memang yang dalam coaching itu tidak diarahkan oleh coachnya, tapi secara keseluruhan untuk permulaan ini sudah bagus dan luar biasa, keren namanya juga ya. Ya pasti gitu saja mungkin untuk catatannya, nantinya bisa lagi melakukan implementasi mengenai coaching ini ke rekannya lainnya biar lebih santai lagi, tidak letter lag kayak gitu. Kalau coaching kan sebenarnya udah ngobrol gitu masih sama gitu. Bu Wargi sampai lagi, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Ibu ya. Terima kasih Bu Hesti. Oke, cukup. Terus gimana nih?